Bun, aku itu sering banget panas di dada ya atau di kerongkongan. Itu gimana cara mengatasinya? Itu adalah sensasi GERD ya, heartburn. Dan aku juga pernah mengalami itu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pemicu dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Nah, terutama nih kalau misalnya kalian merasa di sininya mengganjal, biasanya itu aku kumur air hangat, dikasih garam dan juga aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Senang sekali dan aku semangat banget kali ini kembali menyapa kalian. By the way, buat kalian yang saat ini masih berjuang, tetap semangat ya, semoga lekas sembuh. Jadi untuk kesembuhan itu juga tidak instan ya, butuh proses dan step by step. Misalnya hari ini udah enakan nih perutnya, tapi kalian masih makan-makan lagi yang seperti micin-micinan, pedas-pedasan, itu nanti bakal kambuh lagi. Jadi saran aku, kita sebagai pejuang asam lambung GERD meskipun udah membaik, jadi dipantang dulu ya sampai benar-benar pulih total. Aku juga nggak instan kok ya, aku juga butuh waktu, dan aku pasca endoskopi itu konsumsi obat-obatan sekitar 2-3 bulanan lah ya. Dan itu aku nggak signifikan, itu pelan-pelan. Apalagi aku kan ada gastritis ya, jadi sendawa-sendawanya itu pada saat itu susah banget hilang karena aku makan telat kambuh, aku makan berlebihan kambuh, aku stres kambuh. Jadi itu luar biasa banget. Aku benar-benar merubah semua pola hidup aku, pola pikir aku, dan juga aku menerapkan olahraga. Alhamdulillah saat ini aku udah sembuh, udah membaik, lagi udah bisa ngapain aja, udah bisa naik motor, udah bisa kemana-mana, alhamdulillah. Tapi banyak banget yang bertanya dari kalian, Bunda saat ini kok makanannya masih menjauhi beberapa, seperti makan pedas. Emang aku nggak suka pedas. Kemudian masih menjauhi yang micin-micinan karena suami aku tuh kan stroke ya, jadi aku itu harus selektif memilih bumbu-bumbu masakan, mendingan pakai yang sehat aja ya, kayak garam itu kan pas, tapi kita sesuai porsinya aja lah ya kalau misalnya kita menggunakan sesuatu. Kemudian aku tuh trauma guys, aku takut dengan sensasi-sensasi yang pernah aku alami. Aku berjuang kurang lebih 2 tahun, makanya aku itu takut. Saat ini aku selektif milih makanan, cemilan aku sih nyobain kayak junk food, kayak minum-minuman apa, tapi nggak sering-sering ya, paling aku sebulan sekali. Bahkan aku kalau misalnya kayak coffee ataupun yang minuman-minuman instan yang kita pesan itu ya melalui online, itu aku belum pernah ya. Aku takut guys ya, kalau coklat-coklatan sekali-sekali aku cobain, tapi aku buat sendiri seperti itu ya. Nah teman-teman, panjang lebar ya di awal video karena memang aku itu share berdasarkan pengalaman. Aku ingin memotivasi kalian. Jadi aku itu bukan dokter. Kalau kalian mau konsultasi, pengen saset itu langsung dikasih obat, dikasih saran-saran yang cepat, itu ke dokter karena dia punya ilmunya. Aku nggak punya ilmu kedokteran, aku hanya punya pengalaman ya, segudang pengalaman yang aku alami, yang aku punya gitu ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi karena ini sudah banyak banget ya yang WA aku. Mohon maaf, yang WA juga udah 7.000 lebih. Jadi kalau misalnya udah aku baca nggak aku balas, itu jangan berkecil hati ya. Berarti aku bakal buatkan videonya. Jadi pantangin terus YouTube channel aku ya, karena aku tuh setiap hari upload. Aku selalu berusaha secapek apapun aku mengusahakan buat video, kemudian buat menu-menu masakan ya. Karena niat aku memang saat ini aku bakal selang-seling ya, video motivasi, tips-tips, dan juga video masak-masakan. Di sini aku bakal bahas langsung terkait panas di dada sampai di kerongkongan. Itu namanya heartburn ya. Jadi itu sensasi GERD. Kenapa sih sensasi GERD selalu panas ya? Panasnya itu di dada ya. Aku juga sering dulu ya panas di perut, naik ke dada, ke kerongkongan atau ke esofagus. Itu disebabkan karena asam lambung kita naik. Jadi berasa kayak terbakar gitu guys ya. Dan kalau sensasi itu udah mulai, ditambah lagi serangan panic attack atau anxiety-nya muncul, itu luar biasa banget. Ngaplah, takutlah, cemaslah, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan setelah aku konsultasi, kebetulan saat itu kan aku rutin banget konsultasi ya. Kenapa sih ini terjadi? Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan kita panas di perut ya, di dada, bahkan sampai ke kerongkongan. Dan juga biasa asam lambung itu naik ke mulut loh, yang menyebabkan gusi kita bengkak, berdarah. Ada yang komen juga sampai bernanah, kemudian ada yang giginya keropos. Itu semuanya karena asam lambung yang naik ke mulut.
Jadi, sensasi panas di kerongkongan ataupun dada ini disebabkan oleh produksi asam lambung kita berlebih ya. Jadi, itu naik. Ya, naik. Kenapa naik? Karena biasanya kita itu makan makanan yang tidak direkomendasikan buat kita ya. Apalagi kalau misalnya udah tahu nih aku ada GERD, aku ada asam lambung. Jadi dia masih makan misalnya makan pedas ya. Kemudian makan kecut, asam, kemudian minum kopi, ngerokok, itu yang menjadi penyebab utamanya. Jadi dari menu-menu makan dan juga pola makan, bisa juga dari telat makan. Misalnya harusnya makan jam 11 tapi diundur jam 4 sore. Aku dulu sering banget kayak gitu ya. Sehingga asam lambung itu naik. Kemudian selain dari pola makan dan juga menunya, itu juga disebabkan karena kita kekenyangan. Jadi kita tuh nggak boleh makan berlebih juga ya. Makan secukupnya aja. Selain itu juga setelah makan kita itu berbaring. Jadi asam lambung kita tuh cepat naiknya ya. Cepat banget naiknya. Jadi pengosongan perut di lambung itu terlambat. Makanya itu menjadi gas. Biasanya kan ya kalau pencernaan kita normal nih, biasanya pencernaan kita normal atau kita nggak kena lambung ya ataupun udah sembuh, kalau kita udah makan itu paling lama 3 jam, untuk makanan kita itu udah turun ya, udah ke usus, sudah disaring, jadi nanti bakal jadi kotoran. Tapi kalau misalnya nih yang kita ya, kalau misalnya yang ada riwayat asam lambung biasanya itu lambat banget ya, lambat banget pengosongan perut. Jadi disebabkan karena pencernaan kita tidak normal atau sedang ada gangguan. Jadi mencernanya itu lambat ya, atau pengosongan perutnya itu lambat. Itu yang menyebabkan asam lambungnya naik, panas dada, dan di kerongkongan itu asam lambungnya udah naik. Jadi caranya kita itu makan harus halus dikunyah. Kemudian porsinya kecil ya. Kunyah sehalus mungkin. Aku itu disarankan sama dokter aku pada saat itu dikunyah 21 kali atau sampai 30 kali. Jadi sampai benar-benar airnya berasa air ya, nggak ada rasanya lagi makanan aku itu ya. Tapi itu nggak apa-apa, malah bagus. Jadi gampang dicerna, mudah dicerna, dan itu mempercepat pengosongan perut. Jadi kita nggak kembung ya, nggak begah, dan juga asam lambung kita nggak naik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pola pikir. Ya, aku selalu menyarankan ke kalian, aku tuh sayang banget sama kalian guys. Makanya aku pengen juga teman-teman semua sembuh. Jangan banyak pikiran. Aku nggak banyak pikiran bun, tapi aku cemas ya, itu sama aja. Jadi kita kontrol pikiran kita ya. Jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit emosi ya. Selalu istighfar kalau yang beragama muslim ya. Pokoknya ingat Allah ya. Semua ini terjadi karena Allah. Kita harus ikhlas, kita harus terima. Karena Allah memberikan ini, kita mampu. Jadi jangan dikit-dikit malu. Jadi emosinya itu dikontrol. Ya biasanya nih cowok-cowok dikit-dikit marah, dikit-dikit ngebentak, itu nggak baik. Karena kalau misalnya emosi kita naik, itu ada hubungannya pikiran sama pencernaan. Jadi asam lambung itu naik. Jadi belajarlah kelola pikiran kalian. Ya. Dengan cara apa bun? Lakukan hobi kamu, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian lakukan relaksasi, meditasi. Itu sangat membantu aku banget pada saat itu. Aku itu sering banget melihat yoga-yoga di YouTube. Gimana nih biar aku sembuh? Yoga yang aman buat kita, kemudian relaksasi yang aman buat kita, banyak banget. Jadi bisa menenangkan pikiran kita. Ya, seperti itu. Kemudian pola makan, pola pikir, dan juga pola hidupnya. Jangan begadang. Ya, jangan kecapean, itu juga berpengaruh. Kemarin juga ada yang komen, bun aku itu udah gak ada sensasi bun, tapi kenapa ya kalau aku capek sedikit, keringat dingin, engap, sendawa-sendawa. Ya kita memang gak boleh kecapean. Jadi untuk penderita GERD, anxiety, psikosomatis itu gak boleh kecapean. Meskipun dia udah sembuh total, apalagi keseringan kecapean, itu nanti bakal kambuh, karena itu memicu ya. Makanya kita itu wajib menerapkan pola hidup sehat. Dan aku bersyukur banget mengenal asam lambung GERD, karena pola hidup aku lebih baik, pola makan aku lebih baik, pola pikir aku juga lebih baik. Karena yang tadi itu aku baperan, alhamdulillah saat ini aku udah belajar cuek, hanya memikirkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan aku dan masa depan aku dan juga keluarga aku. Kayak gitu ya. Nah, terus apalagi bun yang harus dilakukan? Olahraga secara rutin. Olahraga ini juga bisa membantu kita untuk memulihkan asam lambung kita cepat sembuh ya, GERD kita, sensasi-sensasi GERD kita.
Karena dengan berolahraga itu kita bisa keluar keringat, jadi menimbulkan semangat kita, itu juga bisa ya. Kemudian kita bisa terhibur, pikiran kita juga lebih fresh. Ini aku pengalaman pribadi loh ya, aku itu punya pengalaman. Jadi kalau misalnya orang-orang mau ngomongin apa, ya aku punya pengalaman, aku berjuang kurang lebih 2 tahun, aku alamin sendiri, orang-orang nggak ngalamin ya. Dan jujur perjuangan itu memang luar biasa. Jadi buat kalian yang masih sering kambuh, masih sering merasakan sesak, ngap, lakukan tips-tips aku itu menjelaskan, memberikan ke kalian karena aku ngalamin. Nah, kemudian apa saja Bun yang harus kita lakukan jika ada sensasi panas di dada di kerongkongan? Ya caranya itu terapkan pola hidup sehat, pola pikir, pola makan, kemudian olahraga. Selain itu juga tidurnya jangan begadang. Nah, hal penting yang kita harus lakukan juga kalau misalnya banyak lendir di sini ya, biasanya kan merasa mengganjal banget ya, asam, kecut, pahit. Lakukan sering kumur-kumur setiap pagi pada saat bangun tidur atau sore hari juga nggak apa-apa. Ambil air hangat, kemudian kasih garam, kumur-kumur. Itu di sini bakal kekuras, itu lega banget guys. Aku itu pengalaman pribadi. Selain itu juga kalian bisa uap diri kalian ya. Diri kalian diuap dengan caranya masak air panas, direbus, kemudian hirup uapnya, ditetesin dengan minyak kayu putih 3-5 tetes. Itu hal yang aku lakukan ya. Kemudian selain itu juga diperhatikan pada saat tidur itu bantalnya ditinggiin ya teman-teman ya. Tinggiin 3-4 bantal, kalau bisa 20-30 cm lah ya, dan bagus itu miring ke kiri. Ini saran-saran dari dokter aku. Kemudian selain itu juga hindari makanan pemicu ya. Yang pertama itu adalah yang pedas, kopi, kafein, kemudian yang asam-asam, tepung-tepungan, berlemak, bersantan. Ya, jadi kita harus menghindari soda, kopi, coklat, keju. Jadi kita menghindari dulu lah ya kalau misalnya kalian yang masih berjuang. Aku yakin kok kalian juga bisa sembuh karena banyak banget yang asam lambung GERD, tapi alhamdulillah udah sembuh, udah normal lagi, udah aktivitas seperti sedia kala. Aku juga pengen kalian sembuh total, apalagi yang sudah mengikuti video-video aku ya. Alhamdulillah sih saat ini udah banyak yang sembuh, makanya aku senang. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share aku kali ini. Dan yang bertanya semoga nonton video ini ya. Aku tuh nggak mencantumkan siapa aja yang bertanya karena lumayan banyak ya, dan aku tuh bingung nyari di mana ya, apakah itu di TikTok, apakah itu di YouTube, apakah itu di DM, apakah itu di WA, karena sosmed aku itu ada beberapa ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah follow aku di Instagram, TikTok, dan subscriber aku tercinta. Terima kasih banget. Aku juga berterima kasih sama YouTube punya wadah ya, jadi aku bisa share pengalaman aku, share pengetahuan aku, dan juga bisa memotivasi orang, bisa membantu orang banyak ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian jangan lupa ya dukung terus aku agar aku makin semangat buat videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.